miskin, getol ngelaksana karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara shaiman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina, saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita. Jauhi lain. Alhamdulillahilladzi a'adal jannata liman ittaqa wa adan naro liman asya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, sudah sepantasnya lah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrah dan inayahnya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan jatah umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kesempatan dan jatah umur yang Allah amanahkan kepada kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dengan cara beribadah dan melakukan amalan-amalan solihan. Amin ya robbal alamin. Sahabat pilah pecinta kajian Geram Gemar Ramadan PC Persis Bala Endah, insya Allah pada hari ini saya akan menemani sahabat pilah sambil berbuka saum dengan mengkaji seputar Ramadan yang insya Allah yang saya bawakan judul pada hari ini adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis dari Jabir, yaitu Rasulullah mengaminkan perkataan Jibril, tetapi pada hadis ini tidak akan saya bacakan semuanya, yang mungkin akan saya bacakan hanya sebagian, yaitu poin nomor satunya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama tatkala rokitu darajatal ula, saya naik tangga yang pertama, ja'ani datang kepadaku Jibril pakola, maka dia berkata, syakia celakalah atau binasalah abdun seorang hamba, adroka ketika mendapati Ramadana bulan Ramadan, fan salah minhu dia melewatinya, walam yugfar lahu dan tidak diampuni dosanya. Fakultu maka aku mengucapkan amin. Hadis ini menerangkan bahwa ada sebagian orang yang di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan magfirah. Maka sebagian orang yang tidak mendapatkan magfirah di bulan Ramadan, maka itu adalah termasuk orang yang paling rugi. Di bulan Ramadan ada 3 amalan yang diampuni dosa, yaitu yang pertama saum Ramadan, sebagaimana dari hadis Abi Hurairah, man shoma Ramadana, barang siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan karena keimanan, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min danbih, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Yang kedua, salat tarawih. Sama dari hadis Abi Hurairah juga, man qoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih imanan karena keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min danbih, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar atau beribadah di malam Lailatul Qadar. Sama dari hadis Abi Hurairah juga, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atau beribadah di malam Lailatul Qadar imanan karena keimanan, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min danbih, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapakah orang yang rugi itu? Orang yang rugi adalah orang yang beriman. Kok bisa orang yang beriman dikatakan rugi? Karena kalau orang kafir bukan rugi lagi, tapi dia sudah termasuk orang yang binasa. Orang yang beriman yang rugi itu yang bagaimana? Orang yang beriman yang rugi itu adalah orang yang tidak beramal soleh, sebagaimana di dalam hadis Al-Asyr, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Asyr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana, sungguhnya manusia, lafi khusrin, ada dalam kerugian, illa ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati dan beramal soleh. Menurut Ibnu Katsir,
Orang yang paling rugi itu adalah orang yang mensia-siakan hidupnya selama di dunia dengan perbuatan-perbuatan yang batil dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah. Rugi menurut bahasa adalah yaitu tidak mendapatkan faedah atau manfaat. Juga bisa diartikan sesuatu yang kurang baik dan tidak menguntungkan. Itulah yang disebut dengan rugi. Di dalam Ar-Raghib Al-Asfahani, rugi itu ada dua, yaitu rugi yang digunakan pada perkara yang di luar dari jiwa seperti harta dan pangkat. Yang kedua, rugi yang dipergunakan pada perkara yang di dalam jiwa seperti kesehatan, keselamatan, akal, iman, dan pahala. Inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kerugian yang nyata. Kembali lagi kepada judul yang di atas, di antara ciri orang yang merugi di bulan Ramadan adalah diantaranya, satu, orang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, wala taj'al, janganlah kamu jadikan yauma siyamika, hari saumu, wa yauma fitrika, dan hari berbukamu, sawaan, sama seperti hari biasa. Orang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja seperti orang yang melewatkan gonimah atau harta rampasan perang. Dia beranggapan bahwa gonimah atau harta rampasan itu tidak bernilai, tidak berharga, meskipun dia punya hak untuk menerima atau mengambilnya. Tetapi karena dia beranggapan bahwa harta rampasan itu atau gonimah itu tidak bernilai, tidak berharga, maka dia tidak mau mengambilnya atau menerimanya. Orang yang beranggapan bulan Ramadan biasa saja, tidak beranggapan bahwa di bulan Ramadan itu ada keistimewaan, orang seperti ini tidak akan punya motivasi untuk meningkatkan kualitas saum Ramadan dan kualitas pahala amalan-amalan yang lainnya, dan mungkin saja dia juga tidak akan mendapatkan kemanfaatan dan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Orang seperti ini benar-benar termasuk orang yang rugi sehingga bulan Ramadan biasa. Padahal kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang bukan bulan biasa, tetapi bulan luar biasa, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Kenapa disebut bulan mulia? Kenapa disebut bulan istimewa? Kenapa disebut bulan luar biasa? Karena di bulan Ramadan ini diantaranya adalah satu, diturunkannya Al-Quran. Kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Ketiga, syahrun mubarakun, bulan berkah. Orang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja, dia tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Yang keempat, bulan Ramadan disebut bulan istimewa atau bulan yang mulia karena di bulan Ramadan memberi makan orang yang saum ketika berbuka saum sama pahalanya dengan orang yang saum seharian. Kelima, sedekah terbaik di bulan Ramadan. Dari Anas kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sedekati afdalu, sedekah apakah yang paling utama? Qala Rasulullah SAW menjawab, sedekatun fi Ramadana, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Yang keenam, semua pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja, dia tidak akan termotivasi, dia tidak berantusias untuk berburu pahala di bulan Ramadan, padahal di bulan Ramadan pahala oleh Allah dilipat gandakan. Yang ketujuh yaitu bulan Maghfirah. Yang kedelapan, mustajab berdoa di bulan Ramadan. Ada 3 waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadan, yaitu pertama ketika sahur. Dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang zilu turun Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kami tabaraka wa ta'ala, kullalailatin setiap malam ila sama'i dunya, ke langit dunia, hina yabko hingga tersisa, thulusul lailil akhirah, sepertiga malam terakhir, yaqulu Allah berfirman, mayyad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, maka aku akan mengijabahnya, mayyas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, maka aku akan memberinya, mayyastagfiruni, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'agfirulahu, maka aku akan mengampuninya. Yang kedua, saat berpuasa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu al-imamul adilu, imam yang adil, as-shaimu, orang yang saum, hatta yuftira, sehingga dia berbuka, wa da'watul madlumi, doanya orang yang didolim. Yang ketiga, ketika berbuka puasa. An Abdullah bin Amr bin al-As yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya lisoimi, bagi orang yang saum, inda fitrihi, ketika berbukanya, la da'watun, sungguh ada doa, ma turaddu, yang tidak tertolak. Ciri orang yang merugi di bulan Ramadan yang kedua, yaitu orang yang tiba-tiba berubah keimanannya hanya di bulan Ramadan. Sebuah ungkapan dari Imam Ahmad berkata, bi'sal qaumi, sejelek-jeleknya kaum, alladzi la ya'rifunallaha, mereka tidak mengenal Allah illa kecuali fi Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Mereka di bulan Ramadan menjadi semangat mendekatkan diri kepada Allah. Mereka di bulan Ramadan menjadi semangat beribadah kepada Allah, yang tadinya di luar bulan Ramadan saumnya bolong-bolong, saumnya sekarang menjadi giat, baca Qur'annya menjadi giat, infaknya menjadi giat, bahkan menutup auratnya juga dia lakukan. Tetapi setelah Ramadan berlalu, saumnya menjadi bolong-bolong lagi, infaknya ditinggalkan, sodakohnya ditinggalkan, baca Qur'annya ditinggalkan, bahkan mungkin jilbabnya juga dilepaskan. Nauzubillahi min dalik. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, apabila mereka melakukan kewajiban-kewajiban agama hanya di bulan Ramadan saja, lantas kewajiban-kewajiban agama itu ditinggalkan di luar Ramadan, menurut beliau mereka itu adalah sejelek-jeleknya kaum karena telah melakukan kekafiran. Jadi menurut Abdul Aziz bin Baz, orang yang seperti itu sama dengan melakukan kekafiran. Ibnu Taimiyah berkata, mayyazimu, barang siapa yang bertekad ala tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan, fi syahri Ramadan, hanya di bulan Ramadan saja, duna goirihi, tanpa bertekad meninggalkan di bulan-bulan yang lainnya, falaisa hadza, maka ini bukanlah bitaibin mutlakon, orang yang tobat secara mutlak, walakinnahu, akan tetapi tarikun, dia meninggalkan lil fi'li, perbuatan maksiat itu, fi Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, orang yang meninggalkan kemaksiatan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan dia tetap melakukan kemaksiatan, orang seperti itu bukan orang yang tobat secara mutlak. Ciri yang ketiga, yaitu orang yang hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Di bulan Ramadan ini, setiap kaum muslimin berkewajiban melaksanakan ibadah saum dengan menahan lapar dan haus. Tetapi yang kita laksanakan itu bukan saum yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi seluruh anggota tubuh juga dan hawa nafsu juga harus saum. Yang dimaksud dengan seluruh anggota tubuh harus saum itu yang bagaimana? Yaitu mata tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang mengandung dosa, mulut tidak dipergunakan untuk menggunjing, menggibah, berkata-kata yang mubazir, telinga tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tangan tidak dipergunakan untuk mengambil hak yang bukan miliknya, kaki tidak dilangkahkan kepada perbuatan yang maksiat. Hawa nafsu juga harus saum. Hawa nafsu yang harus saum itu yang bagaimana? Yaitu hati, pikiran, jiwa, sikap, perbuatan bisa menahan dari keinginan sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar syariat Allah. Nah, sekarang bagaimana? Ada di antara kaum muslimin yang melakukan ibadah saum tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Maka orang seperti ini pahala saumnya tidak sempurna meskipun dia sudah berusaha menahan lapar dan haus dari terbit matahari sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena puasa amalan yang seperti ini adalah amalan yang sia-sia. Sebagaimana hadis riwayat At-Tabrani,
Rubba so'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atasu. Betapa banyak orang yang saum namun tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu kecuali rasa lapar dan haus. Menurut Ibnu Rajab bahwa saum yang seperti ini adalah saum yang paling rendah. Ahwanus siyami, tingkatan saum yang paling rendah, tarkus so'imi, hanya meninggalkan minum, wat to'ami, dan makan saja. Ciri yang keempat yaitu orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Sangat disayangkan bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan kali ini. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa melaksanakan lagi saum Ramadan. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan amalan-amalan ibadah saum kita, dengan meningkatkan amalan-amalan pahala yang lainnya, dengan cara berzikir, baca Quran, sedekah, infak, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Bukan malah sebaliknya, Ramadan dipergunakan hanya dengan tidur seharian, begadang semalam suntuk dengan melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Ibnu Qayyim berkata, waktu manusia adalah umur yang sebenarnya, berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung. Barang siapa yang waktunya habis dipergunakan untuk ketaatan dan beribadah kepada Allah, maka menurut beliau itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya. Ibnu Qayyim juga berkata, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, waktu dihabiskan untuk mengikuti hawa nafsunya saja, waktu dipergunakan hanya dengan tidur yang banyak, waktu dipergunakan hanya dengan yang sia-sia, waktu dipergunakan dengan hal-hal yang batil, maka menurut beliau kematian lebih layak baginya. Jadi menurut beliau, daripada waktu dipergunakan dengan yang tidak baik, daripada waktu disia-siakan, daripada waktu dipakai untuk kemaksiatan, maka lebih baik kematian baginya itu adalah lebih baik. Menurut Imam Syafi'i, wa nafsaka, jagalah dirimu, in ashgol taha, jika kamu menyibukkan waktu itu bil haqi, dengan cara yang baik-baik atau yang hak, wa illa ashgolatka, maka waktu akan menyibukkanmu bil batili, dengan cara yang batil. Jadi kalau kita tidak bisa menyibukkan waktu dengan cara yang baik, maka waktu sendiri yang akan menyibukkan kita dengan cara yang sia-sia. Ali radhiyallahu anhu membandingkan antara rizki dengan waktu. Beliau berkata, rizki yang tidak diperoleh hari ini, ada harapan esok hari kita akan mendapatkannya. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin akan kembali lagi. Maka pantas kalau Imam Syafi'i mengatakan, al waktu saifun, waktu itu bagaikan pedang. Fa illam taqtahu, apabila kamu tidak bisa memotongnya atau memanfaatkannya, qata'aka, maka dia akan memotongmu. Ciri yang kelima adalah orang yang terus melakukan dosa di bulan Ramadan. Sudah menjadi keharusan bagi kita seorang muslim untuk melawan hawa nafsu, memerangi setan yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh ampunan, penuh rahmat, penuh barokah. Sebagian besar orang memburu ingin mendapatkan ampunannya, sebagian orang berburu ingin mendapatkan barokahnya, sebagian besar orang berburu ingin mendapatkan keberkahannya. Tetapi ada juga sebagian orang yang tidak termotivasi, tidak berantusias ingin mendapatkan barokahnya, ingin mendapatkan magfirahnya, ingin mendapatkan rahmatnya. Ada sebagian orang yang melakukan kemaksiatan di luar Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan tiba, dia bisa menahannya melakukan kemaksiatan. Dia bilangnya ingin menghormati bulan Ramadan. Tetapi ada juga sebagian orang yang sudah pastinya dia di luar Ramadan, dia membiasakan melakukan kemaksiatan, tetapi di dalam Ramadan juga, di bulan Ramadan juga dia tetap melakukan kemaksiatan. Mungkin bisa jadi orang seperti ini oleh Allah malunya sudah diangkat, malunya sudah dicabut. Mungkin juga hatinya sudah tertutup. Sedangkan kalau hati sudah tertutup, nasihat dan hidayah sulit untuk didapat kecuali Allah berkehendak lain.
Orang yang hatinya sudah tertutup disebut dengan rona. Di dalam Quran surat Al-Mutaffifin, auzubillahi minasyaitonirrajim, kala sekali-kali tidak, bal bahkan rona telah menutupi ala kulubihim kepada hati-hati mereka, maka yaksibun apa yang mereka usahakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang yang tetap melakukan ibadah saum tetapi kemaksiatan juga dilakukan? Maka Allah berkata bahwa dia tidak akan memberikan pahala terhadap rasa lapar dan hausnya, sebagaimana hadis riwayat Abi Hurairah, man lam yada qaula zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa, wal amala bihi, malah dia tetap melakukan kemaksiatannya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak akan memberikan pahala fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap rasa lapar dan dahaganya yang ia tinggalkan. Menurut Jabir bin Abdillah, orang yang berpuasa itu hendaklah seluruh tubuhnya juga, seluruh badannya juga harus ikut berpuasa. Idza sumta, apabila kamu bersaum, falyasum, maka bersaumlah, sam'uka, pendengaranmu, wabasaruka, dan penglihatanmu, minal maharimi, dari hal-hal yang haram, walisanuka, dan lisanmu, minal kadhibi, dari perkataan yang dusta. Sahabat pilah, mungkin itu diantara ciri 5 orang yang merugi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, supaya kita bisa menjaga ibadah saum kita, bisa memelihara pahala saum kita, bisa memelihara amalan-amalan yang lainnya, sehingga menjadi amalan-amalan yang makbulan. Amin ya robbal alamin. Ada sebuah doa, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.